Pohon tua angker. Saat itu aku jadi guru kontrak di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mengajar anak-anak disabilitas yaitu keterampilan menyablon. Setelah selesai 6 bulan, berlanjut magang. Dinsos menyiapkan tempat magang kios berukuran 4x6 berseberangan dengan kantor Camat Tenggarong, sampingnya rumah dinas Kepala Dinas Sosial waktu itu. Di belakang kios ada pohon tua, batangnya ada 2 meter diameternya. Dan tengah ada 1 meteran. Kios itu kutiduri, kebetulan saya masih bujang. Daripada nyewa kan lebih baik ditempati. Mula-mula aman-aman saja. Hingga kira-kira ada seminggu mulai ada keanehan-keanehan. Suatu saat saya mendapat pesanan kaos yang harus disablon, ada 10 lusin atau 120 kaos. Besok sore mau diambil. Terpaksa malam-malam gambarnya harus selesai. Malam itu aku cepat tidur, hal ini ku sengaja. Karena malam aku mau bangun dan menggambar. Kira-kira jam 1:30 aku terbangun dan menggambar. Lagi asyik aku menggambar, aku dikejutkan suara orang berbaris, suara sepatu broknya betul-betul keras tapi tak ada suara aba-aba dari komandan barisan. Sebetulnya aku tak begitu memperhatikan karena lagi asyik menggambar. Mungkin itu latihan baris berbaris hansip kecamatan. Tapi suara itu datang berkali-kali. Timbul tenggelam. Aku jadi penasaran lalu kuintip lewat kisi-kisi samping, kebetulan kios kami berada tepat di pertigaan jalan. Jadi yang depan jalan Danau Aji. Dan samping jalan Ahmad Yani. Dari samping aku tak melihat apapun tapi suaranya masih ada. Lalu aku intip dari depan. Juga tak ada apapun. Padahal dari suara kalau tidak di samping pasti di depan sebab suaranya begitu jelas. Aku berusaha tidak perhatikan, akhirnya suara itu hilang sendiri. Kejadian kedua waktu temanku polisi bujang nginap di rumahku. Saat itu ada pertunjukan wayang kulit dekat pasar dan aku menonton, ku tinggal temanku tidur sendirian di rumah. Lagi asyiknya aku nonton wayang. Temanku polisi yang tidur di rumahku menyusul. "Lo kok nyusul?" kataku. "Wah, aku gak tahan tidur di rumahmu sendirian, takut." "Lo kenapa?" "Tadi waktu aku tidur ada suara ketukan dari atap beberapa kali persis di atas kamar yang kutiduri." Saking jengkelnya aku ambil tongkat, ku ketuk balik 2 kali lalu dia ketuk lagi. Lalu ku ketuk 3 kali terus dia balas ketuk 3 kali juga. Ku ketuk 4 kali dia balas ketuk 4 kali. Ternyata waktu ku ketuk 5 kali dia balas 5 kali juga. Wah, ini jelas bukan tikus. Tak mungkin tikus bisa menghitung. Dan juga tak mungkin manusia. Terus kalau manusia dari mana masuknya? Satu kemungkinan ini hantu pasti. Lalu ku tinggal lari nyusul kamu ke sini. Kejadian ketiga. Waktu itu aku pengantin baru. Dan aku mengajak istriku tidur di kios dan istriku mengajak keponakan umur 4 tahun. Sepulang nonton bioskop saya menemani istri ke kamar mandi. Persis di belakang kamar mandi itu ada pohon tua. Tiba-tiba ada suara perempuan ketawa yang tak mirip suara manusia. Tapi lebih mirip kuntilanak. Saya dan istri bisa mendengar sangat jelas bahwa suara itu mengintari pohon dari bawah menuju ke atas pohon dan menghilang. Kejadian aneh masih berlanjut terus hingga kami pindah tempat. Ada teman yang dipindah waktu tidur. Ada yang kerasukan. Kadang ada suara di tengah malam. Ada tukang bakso tahu tek-tek tapi dicari gak ada. Kisah ini nyata berdasarkan pengalaman tapi nama-nama pelaku disamarkan. Bagi yang ikut terlibat mohon maaf bila salah dalam penulisan.